Pembahasan pertama itu bab 1 tentang konsep basis data, di mana pada konsep basis data ini saya akan menjelaskan 4 poin utama, yaitu yang pertama perkembangan basis data, yang kedua definisi basis data, yang ketiga definisi sistem basis data, dan yang keempat database manajemen sistem. Di sini saya akan memulai pembahasan tentang bab 1 ini yang diawali dengan poin pertama, yaitu tentang perkembangan basis data, di mana perkembangan DBMS generasi pertama dimulai pada tahun 1960 oleh Charles Beckman melalui sebuah perusahaan yang bernama General Electric. Nah, hasil dari generasi pertama ini disebut dengan penyimpanan data terintegrasi. Setelah konsep dasar dari model data jaringan terbentuk, kemudian akan dilanjutkan dengan distandarisasi oleh Conference on Data System Language. Pada akhir tahun 1960-an, IBM melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan penerbangan Amerika, di mana hubungan kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen informasi. Hasil dari hubungan kerjasama ini ialah menciptakan sebuah sistem yang disebut dengan sistem SARB. Sistem SARB ini memungkinkan user untuk mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Pada tahun 1970, Edgar Church di Laboratorium Penelitian di St. John's mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut dengan model data relasional. Di tahun 1980, model data relasional ini menjadi paradigma DBMS yang paling dominan. Oleh karena itu, pada bahasa query SQL dilakukan pengembangan agar bisa digunakan pada basis data relasional. Oleh karena itu, dilakukan pengembangan pada bahasa query SQL agar mudah digunakan pada basis data relasional, yang merupakan bagian dari proyek sistem R dari IBM. Standarisasi bahasa query SQL dilakukan pada akhir tahun 1980, di mana pada saat itu juga dilakukan pengadopsian SQL 92 oleh American National Standard Institute dan International Standard Organization. Pada akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990, basis data mengalami banyak perubahan, di antaranya bahasa query yang powerful, model data yang lengkap, penekanan pada pendorongan analisis yang sudah kompleks, dan kemampuan basis data dalam menyimpan data dengan tipe baru. Untuk poin kedua, yaitu mengenai definisi dari basis data, di mana definisi basis data itu sendiri ialah kumpulan dari item data yang saling berhubungan dan diorganisasikan sesuai skema yang tersimpan di dalam hardware komputer, dan untuk memanipulasinya itu menggunakan software. Pembahasan selanjutnya itu mengenai poin 3 tentang definisi sistem basis data, di mana definisi dari sistem basis data itu ialah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel yang ada pada data tersebut. Sistem basis data ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu 5 komponen. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware, yang kedua operasi sistem atau operating system, di mana ini berfungsi untuk mengaktifkan sistem komputer, melakukan operasi-operasi pada komputer, dan mengatur sumber daya pada komputer. Yang keempat itu manajemen sistem atau DBMS. DBMS ini berfungsi untuk menentukan di mana diletakkannya, diubah, dan diambilnya data. Yang keempat itu user merupakan orang yang melakukan atau menjalankan operasi komputer, dan yang terakhir itu ialah aplikasi atau perangkat lain yang berhubungan dengan bagaimana pengisian dan bagaimana mengambil data yang lebih mudah. Tujuan basis data: yang pertama, tidak ada data duplikasi; yang kedua, data terintegrasi; yang ketiga, data dapat distandarisasi; dan yang keempat, informasi selalu mutakhir. Manfaat dari basis data: yang pertama, kelengkapan data; yang kedua, keakuratan data; yang ketiga, keamanan data; dan yang keempat, user view.
Pembahasan poin keempat yaitu mengenai Database Management System atau DBMS. Database Management System atau DBMS merupakan sistem pengoperasian atau pengolahan database pada komputer, di mana database dirancang untuk melakukan berbagai data dengan menggunakan beberapa referensi data yang sama. Terobosan dari DBMS yaitu yang pertama Relational Database Management System atau RDBMS, dan yang kedua Distributed Relational Database Management System atau DRDBMS. Perbedaan antara DBMS dan basis data, di mana basis data merupakan data atau record dari data-data, sedangkan DBMS merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data atau record data tersebut. Untuk mengoperasikan basis data diperlukan format paket bahasa, yaitu terdiri dari DDL dan DML, di mana DDL atau Data Definition Language merupakan yang digunakan untuk spesifikasi skema sistem data, sedangkan DML atau Data Manipulation Language digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data yang telah terorganisasi sebelumnya. Untuk selanjutnya itu pembahasan bab kedua mengenai basis data relasional. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin, yaitu pertama tentang pengantar basis data relasional dan yang kedua normalisasi. Untuk yang pertama itu pengantar basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data ke dalam memori secara fisik. Dalam pengoperasiannya, sistem basis data relasional menggunakan tabel 2 dimensi, di mana tabel ini terdiri atas baris dan kolom, yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana bentuk dari berkas data. Untuk memulai sebuah basis data, maka diperlukan sebuah perangkat lunak yang khusus, yang disebut dengan sistem pengelolaan basis data. Basis data relasional memiliki keunggulan daripada basis data lainnya, yaitu yang pertama, bentuknya yang sederhana, yang kedua, mudah untuk melakukan berbagai pengoperasian data. Dalam pengoperasian basis data relasional memiliki istilah-istilah yang unik. Yang pertama, relasi. Relasi merupakan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua, atribut. Atribut merupakan kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga, tupel. Tupel merupakan baris pada sebuah relasi. Yang keempat, domain. Domain merupakan kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat. Derajat merupakan jumlah atribut yang ada pada sebuah relasi. Yang keenam, cardinality. Relational key. Relational key itu ada 4. Yang pertama super key, yang kedua candidate key, yang ketiga primary key, dan yang keempat alternate key. Untuk yang pertama itu super key. Super key merupakan sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah basis data dari sebuah relasi. Yang kedua itu candidate key. Candidate key ini merupakan nama dari masing-masing key. Yang ketiga itu primary key. Primary key ini merupakan nama untuk kandidat key yang terpilih untuk mengidentifikasi sebuah baris pada relasi. Nah, yang keempat alternate key. Alternate key ini merupakan sebuah skema relasi dapat memiliki atribut yang menunjuk ke primary key. Kemudian ada relational integrity rules, di mana relational integrity rules ini terdiri dari null, yang kedua entity integrity, dan yang ketiga referential integrities. Yang pertama null. Null ini merupakan nilai dari suatu atribut tidak diketahui, sedangkan entity integrity merupakan nilai yang tidak akan memiliki nilai nol. Dan yang keempat referential integrity, suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Kemudian bahasa pada basis data relasional itu menggunakan 2 bahasa, yaitu yang pertama bahasa formal. Bahasa formal merupakan bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, di mana contohnya itu seperti
aljabar relasional, dan kalkulus relasional. Yang kedua itu bahasa komersial. Bahasa komersial merupakan bahasa query yang dirancang oleh seorang programmer, kemudian diubah menjadi suatu aplikasi sehingga memudahkan kita untuk menggunakannya. Seperti contohnya itu bahasa SQL. Selanjutnya itu pembahasan poin kedua mengenai normalisasi. Pengertian dari normalisasi merupakan suatu proses memperbaiki data menggunakan model data relasional, dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model data logika. Normalisasi juga dapat disebut sebagai suatu proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan nilai entity dan relasinya. Adapun tujuan dari normalisasi data ada 3, yaitu yang pertama untuk menghilangkan kerangkapan data, yang kedua mengurangi kompleksitas data, dan yang ketiga mempermudah pemodifikasian data. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap normalisasi. Tahap normalisasi. Tahap pertama itu bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal ini ditandai dengan data yang tidak lengkap atau terduplikasi. Nah, yang kedua itu bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama ini apabila tabel tidak memiliki atribut yang bernilai banyak. Yang ketiga itu bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua ini apabila telah memenuhi karakteristik bentuk normal pertama, serta atribut yang bukan primary key harus bergantung secara fungsional terhadap atribut yang merupakan primary key. Nah, yang keempat itu bentuk normal ketiga. Bentuk normal ketiga ini ditandai dengan terpenuhinya kriteria dari bentuk normal pertama dan bentuk normal kedua, serta atribut yang bukan merupakan kunci harus bergantung pada atribut yang merupakan kunci. Yang kelima itu bentuk normal Boisy-Chod atau BMCV. Masing-masing atribut utama bergantung secara fungsional terhadap masing-masing kunci, di mana kunci tersebut bukan merupakan bagian dari data tersebut. Yang keenam itu bentuk normal keempat. Bentuk normal keempat ini jika relasi dalam bentuk NC, BCNF dan tidak berisi ketergantungan banyak nilai. Terus yang ketujuh itu bentuk normal kelima. Bentuk normal kelima ini berurusan dengan properti yang disebut dengan join, sehingga tanpa adanya kehilangan informasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang siklus hidup perencanaan basis data. Poin pertama itu perencanaan database atau database planning. Perencanaan database atau database planning merupakan aktivitas manajemen yang memungkinkan tahapan dari database application lifecycle direalisasikan secara seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan database harus terintegrasi dengan keseluruhan strategi sistem informasi dari organisasi. Ada 3 hal pokok yang berkaitan dengan strategi sistem informasi. Yang pertama itu identifikasi sarana dan sasaran dari enterprise termasuk mengenai sistem informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, evaluasi sistem informasi yang ada untuk menentukan kelebihan dan kekurangan informasi. Dan yang ketiga, penaksiran kesempatan IT yang memungkinkan memberikan keuntungan kompetitif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam perencanaan basis data. Yang pertama menggunakan mission statement, di mana database project digunakan untuk mendefinisikan tujuan utama dari aplikasi database. Untuk mengarahkan database project, maka biasanya dilakukan dengan mendefinisikan perintah tugas atau mission statement.
membantu menjelaskan kegunaan dari database project dan menyediakan jalur lebih jelas untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penciptaan daripada suatu aplikasi database yang diinginkan. Yang kedua, mission objective. Ketika mission statement telah didefinisikan, maka selanjutnya akan didefinisikan mission objective. Setiap objektif harus mengidentifikasi tugas khusus yang harus didukung oleh database dan juga dapat disertai dengan beberapa informasi tambahan yang menspesifikasikan mana pekerjaan yang harus diselesaikan, sumber daya yang digunakan, dan biaya untuk membayar semuanya itu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai definisi sistem. Definisi sistem menjelaskan batasan-batasan atau cangkupan dari aplikasi database dan sudut pandang user merupakan yang paling diutamakan. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan pada sebuah database. User view mendefinisikan apa yang diwajibkan ada pada suatu aplikasi database dari perspektif di antaranya. Yang pertama, aturan kerja khusus. Yang kedua, area aplikasi enterprise. Yang ketiga, aplikasi database bisa memiliki satu atau lebih user view. Yang keempat, identifikasi user view. Yang kelima, user view juga bisa membantu mengembangkan aplikasi database yang rumit. Poin selanjutnya itu analisa dan pengumpulan kebutuhan. Proses pengumpulan dan analisis informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk menentukan kebutuhan user pada sistem baru. Informasi yang dikumpulkan user view utama yaitu meliputi deskripsi data yang digunakan dan dihasilkan, detail mengenai bagaimana data dihasilkan atau digunakan, dan beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Untuk mengatur pendekatan antara database dengan multiple user view, ada 3 pendekatan. Yang pertama, centralized approach, yang kedua, view integration approach, dan yang terakhir atau yang ketiga itu combination of both approach. Poin selanjutnya itu database design. Database design tersendiri ialah suatu proses pembuatan sebuah desain database yang akan mendukung tujuan dan operasi dari suatu enterprise. Nah, tujuan utama dari database design ini ialah 1. Menyediakan model data yang mendukung semua transaksi yang diperlukan pada data. Yang kedua, mempresentasikan data dan relationship antar data yang dibutuhkan oleh seluruh area aplikasi dan user group. Yang ketiga, menspesifikasikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memiliki kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem. Dalam desain database juga memiliki beberapa pendekatan, yaitu ada 4 pendekatan. Yang pertama, top down, yang kedua bottom up, yang ketiga inside out, dan yang terakhir yaitu yang keempat mindset. Terdapat 3 fase dari database design. Yang pertama, conceptual database design, di mana conceptual database design ini merupakan suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise independen dari keseluruhan aspek fisik. Model data dibangun
dengan menggunakan informasi dalam spesifikasi kebutuhan dari user. Nah, model data konseptual ini merupakan sumber informasi dalam melakukan fase desain logikal. Yang kedua yaitu logical database design. Logical database design ini merupakan suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model data tertentu, tetapi independen terhadap DBMS tertentu dan aspek fisik lainnya. Model data konseptual yang telah dibuat pada sebelumnya kemudian diperbaiki dan dipetakan dalam model data logikal. Untuk fase ketiga atau fase terakhir yaitu Physical Database Design. Physical Database Design ini merupakan suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder. Nah, menggambarkan struktur penyimpanan dan metode akses yang digunakan untuk mencapai akses dan efisien terhadap data. Dapat dikatakan juga bahwa desain fisikal merupakan cara pembuatan menuju sistem DBMS tertentu. Poin selanjutnya yaitu DBMS selection, di mana dengan pemilihan DBMS yang tepat dapat mendukung aplikasi database. Untuk melakukan pemilihan DBMS dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Tahap-tahap utama untuk memilih DBMS. Yang pertama itu mendefinisikan terminologi studi referensi. Yang kedua, mendemokrasikan dua atau tiga produk. Yang ketiga, evaluasi produk. Dan yang keempat, rekomendasi pilihan dan laporan produk. Poin selanjutnya yaitu desain aplikasi, di mana desain aplikasi ini desain interface user dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses database. Untuk poin selanjutnya itu prototyping, di mana prototyping ini bertugas untuk membuat model kerja dari suatu aplikasi database. Nah, tujuan utama dari prototyping ini yaitu pertama untuk mengidentifikasi fitur dari sistem yang berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua, memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru. Yang ketiga itu klasifikasi kebutuhan fitur. Dan yang keempat, evaluasi fleksibilitas dari desain sistem khusus. Yang untuk selanjutnya itu poin implementasi. Implementasi ini ialah relasi fisik dari database dan desain aplikasi. Implementasi database dicapai dengan menggunakan pertama itu DDL, membuat skema database dan file database kosong. Yang kedua itu DDL, membuat user view yang diinginkan. Dan yang ketiga itu 3GL dan 4GL, membuat program aplikasi. Ya, poin selanjutnya itu data conversion dan loading. Data conversion dan loading ini pemindahan data yang ada dalam database baru dan mengkonversikan aplikasi yang ada agar dapat digunakan pada database yang baru. Tahapan ini dibutuhkan ketika sistem database baru menggantikan sistem database yang lama. Yang poin selanjutnya itu testing. Testing ini merupakan suatu proses eksekusi program aplikasi dengan tujuan untuk menemukan kesalahan. Untuk poin selanjutnya itu operational maintenance atau suatu proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi. Itu terdiri dari tiga. Yang pertama, pengawasan performa sistem. Yang kedua, pemeliharaan dan pembaruan aplikasi database. Dan yang ketiga, penggabungan kebutuhan baru ke dalam aplikasi database. Poin kedua yaitu mengenai prinsip-prinsip perencanaan basis data. Prinsip dari database secara umum adalah integrity, maka antara satu file dengan file lainnya harus saling berhubungan.
Perencanaan database selanjutnya adalah model data logikal. Model data logika adalah satu teknik untuk menjelaskan dengan baik struktur informasi bisnis atau aturan-aturan sebagai masukan pada proses perencanaan database. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam prinsip-prinsip perencanaan database. Yang pertama, miliki perspektif global. Yang kedua, gunakan perancangan dari bawah. Yang ketiga, berikan informasi percaya selektif. Yang keempat, berikan database yang berbeda untuk manajemen yang berbeda. Yang kelima, jangan mengubah file yang ada. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada bab 4, yaitu pemodelan data. Untuk poin pertama yaitu basis data relasional. Yang mana basis data relasional ini terkait 3 aspek, yaitu struktur data, integritas data, dan manipulasi data. Perbedaan antara variabel dan value. Yang pertama itu relational value. Variabel merupakan sebuah relasi yang skemanya terdeteksi, sedangkan variabel value merupakan nilai yang terkandung dalam suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga dengan instansi. Berdasarkan keberadaannya, relasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, base relation. Base relation ini merupakan relasi yang skemanya terdefinisi dan benar-benar ada pada basis data. Yang kedua itu divide relation. Divide relation ini relasi yang dibutuhkan dari relasi lainnya dengan menggunakan ekspresi relation. Dan yang terakhir itu view. View itu merupakan divide relation yang memiliki nama. Bahasa pada relasi relation itu ada 2. Yang pertama, bahasa formal. Bahasa formal ini merupakan bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Contohnya itu seperti algebra relation dan kalkulus relasional. Yang kedua itu bahasa komersial, di mana bahasa komersial ini bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya, seperti bahasa query SQL. Poin selanjutnya kita akan masuk kepada pemodelan data. Sebelumnya, konsep dasar basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis, fakta, dan yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut dengan skema. Model data. Model data merupakan sekumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data yang memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten dan tidak akurat. Tujuan dari model data ini ialah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan mudah dimengerti. Jenis-jenis pemodelan data. Yang pertama itu model data berbasis objek. Model data berbasis objek ini himpunan data prosedur atau relasi yang menjelaskan hubungan logika antara data dalam satu basis data berdasarkan objek datanya, yang terdiri atas entity relational model, semantic model, dan binary model. Yang kedua yaitu model data berbasis record, di mana untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antara data dalam basis data. Terdiri dari hierarchy model, network model, dan relational model. Untuk poin ketiga yaitu model data fisik. Model data fisik ini digunakan untuk menguraikan data di tingkat internal dan menjelaskan kepada pemakai bagaimana data dalam basis data disimpan pada media penyimpanan secara fisik. Model data fisik ini jarang digunakan karena kerumitan dan kompleksitasnya, sehingga justru akan menyebabkan kesulitan bagi pemakainya. Model data fisik ini terdiri atas Unified Model dan Frame Memory.
Poin kedua yaitu Entity Relational Model. Pada hakikatnya, perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram yaitu ER diagram berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam tiga macam bentuk relasi, yaitu satu-satu, satu dengan banyak, dan banyak dengan banyak. Istilah-istilah pada pemodelan data. Yang pertama, domain data disebut sebagai himpunan entitas diwakili oleh diagram kotak. Yang kedua itu file data atau atribut diwakili dengan diagram lingkaran atau elips. Dan yang ketiga itu relasi antara domain diwakili dengan jajar genjang. Konsep dasar ER modeling yaitu yang pertama entity type. Model relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity dan relasi antar entity. Yang kedua, relationship type merupakan sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Derajat relationship merupakan jumlah tipe entitas yang ada dalam suatu relasi. Derajat relationship terdiri atas yang pertama binary relationship set, yang kedua ternary relationship set, dan yang ketiga n-ray relationship set. Yang ketiga itu derajat relasi minimum, dan yang terakhir itu derajat relasi dengan notasi lain.